same old harbor lights. That's what brought you to me. I watched the harbor lights. How could I help my tears will starting? Goodbye to tender nights beside the sea, fresh sea. Hold you near and kiss you just once more. But you were on the sea and I was on the shore. Now I know lonely nights for the one with heart is blue. Some other harbor lights we still your love. Lagu tadi judulnya Harbor Lights. Ini berkisah tentang cinta sepasang kekasih yang bersetting pada masa Perang Dunia II. Mereka berpisah di pelabuhan yang menuju ke pangkalan Pearl Harbor di Hawaii. Dan sejarah mencatat pangkalan senjata Pearl Harbor dibombardir pesawat-pesawat tempur Jepang dan menewaskan sang wanita kekasih yang sangat dicintai oleh sang pria. Jadi lagu ini sebuah roman yang menceritakan sebuah percintaan di mana pria dan wanita yang masih remaja dan lajang itu saling mengasihi, saling mencintai. Cinta sejati, cinta yang sepenuh hati, kasih yang penuh dengan totalitas kepada Tuhan Yesus dan sesama itu juga sangat penting sekali. Itu sangat penting karena sifat Allah yang Maha Kasih melalui pengorbanan di kayu salib telah menyelamatkan kita. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dan sesama secara totalitas. Kita akan membaca Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 sebagai dasar pengajaran pada siang hari ini. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 kita akan membaca silih berganti. Sudah ketemu semua? Kita akan baca, saya yang membaca yang ayat ganjil dan suara ayat yang genap dan seterusnya. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketemunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat.
Tetapi ia yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kau benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, kitab Wahyu adalah, sebagaimana kita tahu, adalah kitab nubuat bersifat apokalipsis atau penyingkapan atau pembocoran tentang masa yang akan datang. Kalau masuk dalam doktrin itu adalah sebagai doktrin eskatologi atau akhir zaman, masa-masa akhir zaman. Nah, Wahyu ini adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 pasal 1, di mana Rasul Yohanes diberi penglihatan oleh Tuhan Yesus ketika dalam pembuangan di Pulau Patmos pada masa Kaisar Domitianus. Nah, Rasul Yohanes tidak sekedar dibuang, tetapi sesungguhnya dipekerjakan sebagai tenaga di pabrik tambang batu bara itu ya. Jadi dipekerjakan secara paksa kerja rodi untuk memenuhi hukuman. Kesalahannya apa? Kesalahannya hanya karena dia mengikut Kristus saja. Jadi kalau ada 12 murid, yang 11 itu matinya tragis, mengenaskan, hanya karena dia pengikut Kristus. Macam-macam ya, mungkin dari Bapak Ibu sudah pada membaca ya. Ada yang dipenggal, ada yang disalib terbalik, ada yang digergaji, bahkan ada yang dikuliti dan lain-lain. Tetapi Rasul Yohanes ini kira-kira dihukum apa tidak? Menghadapi hukuman tragis begini apa enggak? Termasuk dia apa enggak? Yohanes termasuk juga terhukum juga. Bahkan Yohanes itu secara tradisi itu digoreng dengan minyak mendidih, tapi tidak mempan. Tidak mempan, jadi dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itu mendapatkan wahyu dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Injil Yohanes, bisa disebutkan bahwa Yohanes ini, Rasul Yohanes atau rohani sang penginjil ini bukan rohani pembaptis, bukan ya. Rasul Yohanes murid Yesus, adiknya Yakobus, anaknya Zebedeus. Ini kalau di dalam Yohanes, Injil Yohanes itu disebutkan sebagai yang dikasihi Tuhan atau kesayangan Tuhan Yesus. Sampai 6 kali disebutkan seperti itu. Kenapa? Karena Yohanes ini senang kalau ngelendor bersandar ke Yesus ini, dan sampai tertidur, sering gitu. Dia masih muda, umurnya antara 15 sampai 20 tahun. Jadi mungkin usia-usia SMA gitu ya. Dan Tuhan Yesus juga sangat mengasihi Yohanes. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, konteksnya bisa dilihat di dalam Wahyu 1 ayat 20. Kalau kita melihat ayat 1, jadi ada kata ketujuh malaikat. Ketujuh malaikat itu adalah
pemimpin atau wakil jemaat. Nah, 7 kaki dian emas melambangkan Tuhan Yesus sendiri. Emas adalah kemurnian dan kekudusan. Sedangkan kaki dian melambangkan kekuasaan otoritas Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, apakah isi surat kepada jemaat di Efesus ini? Isi surat kepada jemaat di Efesus ini bersifat evaluasi terhadap jemaat di Efesus. Semua dievaluasi, ada 7 jemaat. Tapi secara khusus saya menyoroti jemaat di Efesus ini karena nampaknya unik juga ya. Oke. Nah, yang pertama, ini sebagai garis besarnya isi surat kepada jemaat di Efesus. Yang pertama adalah berisi pujian, kedua kecaman, dan ketiga pemulihan. Pujian itu ini ya gelap nggak apa-apa, tapi kelihatan ya. Ayat 2-3, pujian itu dari kata kopos, artinya giat bekerja atau malaikat penjaga. Jadi di sini dalam surat ini pertama-tama ini jemaat Efesus itu dipuji dulu. Dipuji. Coba kalau kita melihat di sini ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu, meliputi ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapat mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sampai di situ ada itu pujian. Pujian bahwa jemaat Efesus itu juga terpuji. Mereka mempunyai kemampuan untuk bertahan dalam tekanan yang berat, tekun, tabah, rela menderita karena Kristus. Lalu menjaga kemurnian pengajaran, waspada dengan ajaran sesat. Ini baik sekali. Ya. Dia tidak bergeming, mereka tidak bergeming dengan ajaran-ajaran sesat. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau di Efesus itu ajaran sesat ada dari ajaran Nikolaus, ajaran Diana, dan Artemis. Nah, aliran sesat, ajaran sesat ini mengajak untuk menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, ya. Dan kesamaan yang lain, sama-sama melakukan ibadah dengan sundal bakti. Ada percabulan dan juga ada perkosaan. Tapi jemaat Efesus tidak bergeming. Mereka tahu mana yang benar, mana yang tepat, dan mana yang salah. Itulah. Jadi mereka punya apa itu ya, apologetik yang baik sekali. Pembentengan atas imannya sendiri sudah bagus sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, sebenarnya saya juga kemarin pengen di sini ditulis tema ya, tema 1 tahun. Temanya sudah jelas ya. Dia semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Dia harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah,
di tempat paling belakang. Nah, dan seterusnya. Itu ayatnya Yohanes 3 ayat 30. Dan yang berbicara ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu sebenarnya sudah terkenal sekali. Dia punya banyak murid. Tetapi ketika dia datang, dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan berkata, dia yang datang. Yesus ini lebih besar, jauh lebih besar daripada aku. Dan ketika membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jangan sembah aku, sembahlah Yesus. Itulah. Jadi Yohanes Pembaptis ingin merendahkan diri, merendahkan hati, serendah-rendahnya di depan Yesus. Tapi Yesus harus semakin tinggi, semakin dimuliakan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sebaiknya juga begitu, jangan kebalik. Nah, kalau kita lihat di sini agak mirip kondisi jemaat Efesus dengan Laodikia. Sama-sama suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak, maunya dimuntahkan saja. Ini salah apa benar? Kalau suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak, Kristus sudah memberikan nyawanya bagi kita, memberikan kasih yang besar dengan penuh totalitas. Masa kita akan merespon penebusan Kristus dengan setengah-setengah? Nah, jadi jemaat Efesus yang pertama dipuji, tetapi berikutnya mulai ayat 4 itu isinya kecaman. Dikatakan betapa dalam engkau jatuh, meninggalkan kasih yang mula-mula, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ini kesalahannya di sini. Dia dipuji-puji tapi tiba-tiba Tuhan Yesus melakukan manuver, perpalingan, engsel, titik balik. Dan dipuji, betapa dalam engkau jatuh. Apabila surat ini dibacakan di jemaat Efesus, mereka terperanjat. Kan tiba-tiba habis dipuji langsung dikecam seperti itu. Tidak punya kasih, meninggalkan kasih yang mula-mula, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya, bedanya skor dengan nilai itu apa? Sama apa enggak? Skor dengan nilai. Kalau skor skor biasanya ada di dalam dunia olahraga, betul sekali. Contohnya bola. Sepak bola skornya berapa gitu ya. Basket juga gitu. Antara LA Lakers dengan Utah Jazz skornya berapa? Itu skor. Tapi kalau nilai apa? Rapot, betul sekali. Ya benar. Disebut skor karena hanya menilai satu waktu saja. Ya. Jadi satu bidang saja. Tapi kalau nilai itu harus dirumuskan tidak hanya satu sisi, tapi juga lebih dari itu. Jadi kalau penilaian itu ada 3. Yang pertama adalah nilai kognitif. Kedua, selamat datang Mas Alba dan Pak Bobi.
Enggak. Jadi penilaian itu ada 3, ya. Kalau mungkin anak-anak di sekolah itu kalau mendapatkan nilai kertasnya itu ada nilai 60, 70, itu skor, bukan nilai. Ya. Makanya orang tua itu begini. Beliau pengen tahu nilainya kamu tiap hari itu berapa gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Nanti dikasihkan, kalau yang baik-baik dikasihkan orang tua, diperlihatkan. Ini Pak 80, ini 90. Tapi kalau enggak, nilainya enggak bagus atau rendah, bisa diumpetin. Atau nilainya misalnya nilai 1 ditambah 0 sendiri jadi 10. Pernah gitu? Pakai ballpoint merah. Itu skor, bukan nilai. Dan itu hanya nilai kognitif atau nilai pengetahuan. Nilai yang kedua adalah nilai psikomotor atau nilai keterampilan. Dan nilai yang ketiga adalah afektif atau nilai sikap. Ini harus terpenuhi. Rapot sekarang itu begitu ya. Penilaian itu 3. Jadi kalau nilainya misalnya nih, baru kertas saja nilainya 90 gitu. 90. Itu bukan nilai tapi skor. Harus dirumuskan dengan nilai keterampilan, tugas-tugas yang dikerjakan. Dan juga sikap, attitude, afektif itu juga harus dinilai. Kalau agama Kristen, nilai kertasnya itu 90 itu tidak menjamin dia seorang yang punya integritas, seorang anak yang punya integritas, karena harus dirumuskan dengan yang lain, dikombinasikan dengan nilai-nilai keterampilan, tugas-tugas. Yang misalnya seperti ini Mas Gebi, tahun kemarin itu harus mencatat setiap khotbah nanti ditandatangani pengkhotbahnya itu. Lalu guru kan nggak bisa menilai dari sekolahan, dia hanya terbatas dengan tembok-tembok sekolah. Perkara kesalehan, perkara doa kan nggak tahu di rumah baca kitab atau enggak, mengikuti firman Tuhan atau enggak, ibadah atau enggak, ya pakai itu seperti itu. Nah, jadi kalau jemaat di Efesus ini, cara yang terlihat itu hanya menilai pengetahuan, yaitu otak, lalu psikomotor, keterampilan bertambah, itu nilai tangan. Tetapi afektif itu nilai sikap dari hati. Jadi kalau jemaat di Efesus hanya 2 aja, 2 penilaian, yaitu kognitif dan psikomotor saja. Tapi sikapnya nggak ada yang tahu. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sama atau enggak. Ini masalahnya. Jadi bisa jadi jemaat di Efesus itu punya kesombongan, keangkuhan, egoisme, individualisme, mementingkan diri, tidak ada kasih. Karena yang Tuhan minta, kasih itu harus totalitas kepada Allah dan juga kepada sesama. Jadi itu ya, Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga ya. Kedua dulu itu bersifat kecaman ya.
ancaman Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Padahal jemaat di Efesus kalau kita lihat itu di atas rata-rata loh. Mereka menghadapi kena penganiayaan kuat. Kita nggak menghadapi penganiayaan seperti ini. Cuma kesalahannya meninggalkan kasih yang mula-mula. Kedua, dikatakan Tuhan Yesus berkata, dalamnya engkau telah jatuh. Engkau telah jatuh, dikasih tanda pentumpulan, tanda seru. Jadi artinya kasih kepada Allah telah pudar, kasih kepada sesama telah ambiar. Jadi hukum kasih maunya totalitas. Sebagaimana hukum kasih mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi diri sendiri. Makanya seperti itu. Makanya di sini disebutkan sebagai kasihnya, itu kasih ini ditulis sebagai agape, kasih yang tanpa timbal balik, totalitas, tanpa tendensi apapun. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sementara orang bilang hidup dalam kekudusan itu sulitnya minta ampun. Ya, kalau menyambut Tuhan harus memiliki kriteria. Yang pertama, tentu saja harus mempunyai disiplin rohani. Doa sungguh-sungguh. Doa itu sarana komunikasi dengan Tuhan. Kalau jatuh cinta, tentu ada komunikasi. Demikian juga dengan manusia, dengan Tuhan ada komunikasi. Kemudian memuji Tuhan, namanya juga memuji. Di dalam dunia percintaan ada pujian, memuji mempelai pria, memuji mempelai wanita. Lalu apa lagi? Membaca Alkitab. Banyak orang bilang Alkitab ini sebagai surat cintanya Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, itu kita membaca surat cintanya Tuhan. Kemudian juga menjaga kekudusan. Tapi ada sementara orang bilang menjaga kekudusan sulitnya minta ampun. Ya apa enggak? Siapa bilang menjaga kekudusan itu mudah? Lebih sulit berbuat dosa. Sebagai contoh misalnya perselingkuhan, dosa perselingkuhan. Untuk berselingkuh, seseorang harus mempunyai 1000 alasan. Kalau hatimu penuh dosa, harus punya 1000 alasan. Kemudian engkau harus mempunyai ratusan alasan untuk membenarkan apa yang engkau lakukan karena dosa. Harus punya alasan. Ketiga, untuk berselingkuh, orang harus mengatur strategi untuk menutupi kebohongannya. Ya bang ya. Coba aja kalau misalnya bahwa orang berselingkuh, HP-nya dikawal ketat, mau ke toilet dari di bawah, kamar mandi harus di bawah. Ya enggak? Ketat banget, sulit. Kemudian harus keluar modal untuk membiayai perselingkuhan. Karena ini cinta terlarang, kasih yang terlarang, harus punya modal. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, saya punya teman di sekolahan itu guru fisika, dan guru fisika itu berselingkuh
Berselingkuh modalnya bikin rumah untuk istri, bukan istri apa itu, untuk gendakan selingkuhannya ini, sang pelakor bikinkan rumah. Tapi ketahuan sama istrinya juga sama-sama PNS yang bekerja di Puskesmas Wangun. Nah, ketahuan istrinya panas. Terus melaporkan ke kepala sekolah SMA Hibaran di Waduli. Ya maaf, saya nggak bisa memutuskan, kata kepala sekolah. Yang berwenang itu dinas pendidikan. Silakan ke sana saja. Nah, di dinas pendidikan itu orangnya orang Batak malah, demi memperdaya sang kekasih. Itu kan repot sekali ya. Tidak mudah. Makanya lebih mudah kalau mengasihi. Mengasihi itu lebih mudah. Lebih mudah untuk setia pada pasangannya. Cukup bersyukur, setia, dan mengasihi pasangan sendiri. Itu kan lebih mudah ya. Jadi kasihilah pasanganmu, cintailah pasanganmu, cintailah anakmu, cintailah saudaramu, cintailah sesama. Dan yang terutama, cintailah Tuhan sendiri. Ingat, iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar apa? Kasih, betul. Kasih. Kenapa sih? Rasanya jangan pikiran sederhana, begini aja. Kalau iman itu kepentingannya untuk diri sendiri, pengharapan juga kepentingannya untuk diri sendiri. Tapi kalau kasih itu paling tidak ada dua pihak, sesama manusia atau kepada Tuhan. Mungkin ini hanya salah satu alasannya saja yang saya tangkap. Dan marilah kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama secara totalitas. Itu yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah tindakan yang penuh kasih dan murah hati dari Tuhan sendiri. Kalau kita melihat Wahyu, ini sudah muncul bencana atau belum? Di ayat 2 ini masih awal ya, belum bencana turun. Kalau bencana itu kan diawali dengan 7 meterai, 7 sangkakala, 7 meterai, 7 cawan, itu isinya bencana-bencana. Tapi ini belum terjadi. Artinya di sini hanya bersifat evaluasi, peringatan saja, agar kita jangan masuk dalam penghukuman. Ini kemurahan, masih berupa peringatan. Makanya yang ketiga dikatakan, Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kamu bertobat. Masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Mohon pengampunan kepada Tuhan melalui pengakuan kita. Itu aja. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi yang